Pernahkah teman-teman memikirkan bagaimana cara menghasilkan uang dari internet tanpa harus keluar uang? Atau pernahkah teman-teman berpikir gimana ya cara buka usaha tanpa modal? Halo Sobat YouTube, saya Wiranata. Selamat datang kembali di channel Wiranata Art. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara simpel, cara sederhana menghasilkan uang dari internet tanpa harus keluar uang. Saya akan ajari sedikit trik pada teman-teman tentang bagaimana cara menjual produk tanpa harus punya produk, tanpa harus ribet mikirin packing, pengiriman segala macam. Kamu hanya perlu HP dan internet yang cepat. Saya yakin teman-teman semua pasti memiliki HP dan internet yang cepat. Karena teman-teman mampu menonton video ini, itu artinya kamu mempunyai modal yang cukup untuk memulai usaha dari HP-mu. Nah, bisa teman-teman lihat dalam 1 minggu terakhir itu penghasilan saya sekitar Rp5.800.000. Dan di bulan ini, 10 hari terakhir, penghasilan saya sekitar Rp9 juta. Sekarang tanggal 10 Oktober ya teman-teman. Dalam 10 hari kita bisa mendapatkan 9 juta rupiah, itu artinya dalam 1 bulan omset saya rata-rata sekitar 20-30 juta per bulannya. Dan kamu juga bisa, hanya dengan menggunakan cara ini kamu tidak perlu ribet mikirin packing, pengiriman segala macam, tanpa harus stok barang, dan tanpa keluar uang. Tentu saja video kali ini bukan hanya sekedar teori belaka, karena sudah saya lakukan sebelumnya, sudah saya buktikan bahwa cara ini berhasil. Kita akan membahasnya berdasarkan studi kasus dari pengalaman saya sebelumnya, dan saya akan membagikannya kepada teman-teman secara gratis. Oke, penasaran kan bagaimana caranya, apa saja yang kita butuhkan, dan langkah-langkahnya seperti apa? Nah, langkah pertama yang harus teman perhatikan adalah teman-teman harus menentukan produk apa yang akan kamu jual. Bagaimana cara kita menentukan produk apa yang akan kita jual nanti? Caranya mudah sekali. Bisa teman-teman perhatikan mulai dari hobi teman-teman itu apa, passion teman-teman itu gimana, serta selera teman-teman seperti apa. Barulah kemudian teman-teman bisa menentukan produk apa yang cocok untuk kamu jual nantinya. Misalnya teman-teman hobi produk digital nih. Produk digital ada banyak jenisnya. Misalnya teman-teman ingin jualan voucher pulsa atau voucher game atau paket data segala macam, atau teman-teman ingin jualan Netflix segala macam. Dan misalnya teman-teman juga hobi desain, atau misalnya teman-teman suka produk-produk pakaian pria atau pakaian wanita, sepatu, tas, jam tangan segala macam. Nah, teman-teman bisa menentukannya dari itu tadi, mulai dari hobi teman-teman sendiri itu apa, passion teman-teman gimana, serta selera teman-teman seperti apa. Nah, setelah kita sudah menentukan produk apa yang cocok untuk kamu jual nantinya, maka selanjutnya kita akan melakukan riset tentang produk tersebut. Bagaimana cara risetnya? Katakanlah kamu mau menjual produk pakaian pria atau wanita, maka kamu harus mencari tahu terlebih dahulu keunggulan produk tersebut apa, target pasarnya di mana, kompetitornya siapa aja, harga pasarannya berapa, serta apakah produk tersebut mempunyai peluang laku yang tinggi untuk kamu jual nantinya. Lalu bagaimana cara menjualnya? Kita sudah menentukan produk apa yang akan kita jual. Kita sudah riset mau dijual kemana, harga pasarnya berapa, serta apakah produk tersebut laku. Kita sudah riset semuanya. Terus gimana kita menjualnya? Dari mana kita dapat barangnya, serta pengirimannya bagaimana? Oke, teman-teman, fokus, perhatikan. Katakanlah teman-teman tadi mau menjual misalnya produk pakaian pria atau pakaian wanita. Sebelum kita menjual, kita cari terlebih dahulu supplier dari produk tersebut. Kita cari toko atau orang yang akan kita jadikan supplier kita nanti. Misalnya, di sini saya contohkan kepada teman-teman, saya akan mencari supplier dari Shopee, Tokopedia, atau Lazada, atau Bukalapak. Teman-teman juga bisa mencari supplier di Facebook, misalnya Instagram atau YouTube. Teman-teman bisa riset tentang supplier produk yang akan kamu jual nanti. Namun di sini saya akan mencontohkan kepada teman-teman, saya akan mencari supplier misalnya di Shopee karena lebih aman ya, resiko tertipunya itu kecil. Baik, saya akan mencontohkan kepada teman-teman. Nah, misalnya di sini saya ingin menjual produk pakaian pria ya. Misalnya di sini jaket pria. Nah, ketemu ini, kita lihat nih. Oh, ini kayaknya bagus, sudah 10.000 terjual ya teman-teman. Yang ini deh. Nah, kita cek tokonya, kita ikuti, kemudian kita pilih produk dari toko tersebut yang akan kita jual nantinya. Bisa kita jual di WA atau di Facebook.
Misalnya di sini saya contohkan saya ingin menjual produk yang ini. Nah, misalnya saya ingin menjual produk yang ini. Lalu kita save fotonya, kita klik, kita tahan dan simpan ke handphone. Kita simpan semua. Kita simpan semua. Nah, misalnya ini sudah kita simpan semua produknya. Misalnya kita ingin jual di WA ya. Lalu selanjutnya kita posting aja produk tersebut di WA. Lalu kita pasarkan. Kita hanya jual gambarnya aja. Ingat, kita hanya jual gambar aja. Kita posting di sosial media kita. Misalnya di sini saya contohkan akan saya jual di WA. Terserah teman-teman mau jual di mana, di Facebook atau di mana. Di sini saya contohkan saya akan jual di WA ya. Gini misalnya. Nah, gini teman-teman. Kita posting. Di sini tadi kan harganya sekitar 99.000. Nah, bagaimana cara kita menentukan margin atau keuntungan kita dari menjual produk tersebut? Caranya sangat mudah. Pertama-tama teman-teman lihat harga produk tersebut berapa serta kalkulasikan ongkirnya berapa. Kita lihat misalnya kita beli di sini, kita contohkan, kita beli. Nah, di sini untuk mengetahui ongkir ke alamat pembeli kita itu berapa, di sini kita ubah alamat tersebut ke alamat pembeli kita. Misalnya alamat pembeli kita itu ada di Depok, di Yogyakarta. Kita klik misalnya ini. Nah, untuk ongkir ke alamat pembeli kita itu sekitar 20.000, maka totalnya 190.000 yang akan kita bayar ke Shopee. Lalu kita pasang harga di Shopee itu misalnya sekitar 150.000 dengan iming-iming gratis ongkir seluruh Indonesia. Itu artinya kamu mendapatkan margin sekitar 30.000 dari satu produk yang terjual. Nah, misalnya ada orderan, bagaimana cara kita memproses orderan tersebut? Nah, di sini misalnya ada yang order dan dia chat kita, "Halo Kak, yang ini ready? Berapa duit kalau ready?" Dan kita jawab, "Ready Kak. Sebelumnya boleh tahu dikirim ke alamat mana ya?" Dan si pembelinya jawab, "Depok Kak." Dan kita jawab lagi, "Ready Kak, untuk harganya itu 150.000 free ongkir seluruh Indonesia." Nah, kenapa kita tanya dikirim ke alamat duluan? Supaya kita tahu nanti ongkir ke alamat si pembeli itu berapa. Lalu bisa kita kalkulasikan untuk harga jualnya nanti. Dan dia tanya lagi untuk cara pemesanannya bagaimana ya? Lalu kita berikan format seperti ini. Ini sebagai contoh aja. Dan misalnya pembelinya jadi order, misalnya by OTW order ya. Dia sudah isi data-datanya. Udah ya, mohon diproses. Dan kita jawab, "Baik, ditunggu ya Kak, kita proses terlebih dahulu." Nah, untuk masalah pembayaran, tadi kan sebelum kita melakukan check out pengiriman barang, pastikan pembeli kamu tadi sudah mentransfer misalnya 150.000 tadi. Dia sudah transfer ke rekening kamu. Nah, barulah kamu proses pesanannya ke Shopee. Kita buat di sini misalnya kamu pakai bank BCA, kita buat transfer bank, dicek otomatis, bank BCA dicek otomatis. Konfirmasi. Kalau kamu tidak menggunakan m-banking dan hanya transfer lewat ATM, kamu pilih yang dicek manual. Nanti kamu upload bukti transfernya setelah selesai bayar. Karena di sini saya menggunakan bank BCA yang sudah menggunakan m-banking, maka saya pilih di sini bank BCA dicek otomatis. Oke. Nah, karena itu ada biaya admin 1.000, berarti total yang kita bayar itu sebesar 120.000 ya teman-teman. Jika sudah selesai semuanya, maka selanjutnya kita buat pesanan. Lalu kita lakukan pembayaran, kita salin nomor pembayarannya ke m-banking kita tadi. Nah, seandainya tadi orderannya sudah selesai teman-teman proses, maka selanjutnya teman-teman bisa konfirmasi ke pembeli tadi bahwa orderannya sudah diproses. Dan akan segera dikirim hari ini jika dia order di bawah pukul 4 sore. Nah, bagaimana caranya supaya pembeli yakin bahwa orderannya memang benar-benar sudah diproses? Caranya sangat gampang, kita kasih aja nomor resi yang tertera di riwayat pesanan kita tadi. Jika itu tadi sudah selesai teman-teman pesan, misalnya sudah selesai pemesanannya, maka nantinya akan ada nomor resi otomatis. Nah, teman-teman kasih aja nomor resi otomatis itu, maka selanjutnya teman-teman suruh pembeli tadi untuk mengecek secara berkala resi yang teman-teman kasihkan tadi. Bagaimana cara cek resi otomatisnya?
Bisa cari di Google. Kalau itu JNT, teman-teman cari di web JNT. Kalau itu JNE, teman-teman cari di web JNE. Udah sesimpel itu. Sebenarnya masih banyak cara yang lainnya dan akan saya bagikan pada teman-teman di lain waktu tentang cara menghasilkan uang dari internet. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit trik saja tentang cara yang paling sederhana menurut saya menghasilkan uang dari internet tanpa harus keluar uang. Berikut tadi salah satu contohnya. Nah, bagaimana misalnya jika kamu yang hobi bermain game tapi bingung bagaimana cara menghasilkan uang dari game tersebut? Atau misalnya kamu hobi desain dan kamu ingin menghasilkan uang dari desain tersebut, namun kamu tidak memiliki punya banyak waktu, kamu sibuk kuliah atau kerja atau gimana, kamu tidak punya banyak waktu, tapi kamu ingin menghasilkan uang dari desain tersebut. Bagaimana caranya? Caranya hampir mirip seperti tadi, akan saya jelaskan lagi kepada teman-teman. Saya akan memberikan sebuah contoh yang simple, yang sederhana menurut saya, dan teman-teman semua bisa melakukannya. Pertama-tama teman-teman cari jasa desain, atau kamu misalnya punya teman yang bisa desain juga dan dia buka jasa desain, kamu bisa gunakan jasa teman kamu tersebut. Misalnya di sini saya contohkan, saya mencari jasa desain di Shopee dan jasa desain tersebut nantinya akan saya promosikan. Bisa saya jual kembali di Shopee atau di Lazada atau di Bukalapak atau Tokopedia atau di WA atau Facebook atau Instagram. Namun saya mencontohkan di sini, saya mencari supplier desainernya di Shopee. Jasa desain logo misalnya ya. Jasa desain logo, dan kita lihat yang mana menurut kita paling bagus. Kita lihat dari penilaiannya. Kita lihat dari hasil logonya, ya ini lumayan bagus menurut saya. Kita lihat ratingnya ya teman-teman, dan ratingnya sangat bagus. Nah, selanjutnya kita bisa mempromosikan jasa desain ini ke sosial media kamu, atau bisa juga kamu jual lagi di Shopee. Misalnya seperti yang saya contohkan, saya membuka jasa desain tapi bukan saya mengerjakannya, melainkan toko tersebut. Misalnya saya jual di Shopee juga dan alhamdulillah laris teman-teman, alhamdulillah laku. Ya ini bagus sih, dan harganya juga murah, 150.000. Saya jual di toko saya itu sekitar 200.000 dan alhamdulillah pembelinya banyak. Nah, selanjutnya bagaimana ketika ada orderan yang masuk? Caranya hampir sama seperti tadi. Ketika ada orderan yang masuk, maka orderan tersebut kita teruskan ke supplier kita tadi. Misalnya di sini saya beri contoh kasus, ada sebuah UMKM yang baru berdiri atau perusahaan-perusahaan kecil yang order logo ke kita. Saya jual misalnya seharga 250.000 dan saya teruskan orderannya ke supplier tadi. Supplier tadi menjual dengan harga 150.000, maka saya dapat keuntungan sebesar 100.000. Nah, cara ini sangat berhasil teman-teman, sudah saya buktikan sebelumnya, sudah saya lakukan juga. Setelah ini nanti akan saya berikan sebuah bukti kepada teman-teman bahwa saya sudah melakukan sebelumnya dan cara ini berhasil. Teman-teman juga bisa melakukannya dan caranya cukup mudah. Ketika ada orderan yang masuk, teman-teman tinggal meneruskan orderan tersebut kepada supplier. Masalah pengiriman, packing, dan segala macamnya itu supplier yang urus. Teman-teman hanya mengambil fee dari penjualan tadi. Nah, ini salah satu contoh riwayat penjualan saya, teman-teman. Di sini saya jual dengan harga sebesar Rp209.000 dan modal saya untuk satu produk ini sebesar Rp165.000. Jadi keuntungan saya kira-kira Rp140.000. Nah, bagaimana cara saya memprosesnya? Itu gampang sekali. Ketika ada orderan yang masuk seperti ini, orderan ini langsung saya teruskan ke supplier. Jadi nanti supplier yang mengurus orderan saya, dan setelah selesai diproses oleh supplier, maka langsung saja saya konfirmasi ke pembeli bahwa orderannya sudah diproses dan sudah selesai. Kamu hanya perlu menjual gambar, membuat produk kamu menarik, dan membuat orang tertarik untuk membeli produkmu. Masalah pengiriman, packing, itu bukan kamu yang urus. Kamu hanya perlu jual gambar, jual thumbnail, jual kata-kata semenarik mungkin agar pembeli tertarik untuk membeli produkmu. Bayangkan misalnya teman-teman mengambil keuntungan dari satu kali penjualan itu sebesar 20.000 aja. Teman-teman ambil keuntungan dari satu kali penjualan, untung 20.000. Dikali sehari teman-teman bisa menjual 10 produk misalnya. Maka rata-rata sehari teman-teman bisa mendapatkan Rp100.000. Dalam per bulan teman-teman bisa mendapatkan 3 juta rupiah. Itu bersih, tanpa keluar uang. Dan terakhir, yang paling penting, kamu harus mempromosikan produk kamu. Kamu harus bisa mengoptimasi produk kamu sebaik mungkin.
kamu harus membuat produk kamu semenarik mungkin. Bagaimana cara kamu membuat produk kamu seolah-olah dibutuhkan orang lain. Bagaimana cara kamu membuat orang-orang tertarik untuk membeli produk kamu. Kamu harus mampu memikirkan strategi pemasarannya, strategi penjualannya, serta bagaimana cara promosinya. Kamu harus mampu memikirkannya, teman-teman. Jangan takut nggak ada yang beli. Asalkan kamu mau belajar dan mau memberikan usaha terbaik kamu, maka Tuhan akan datangkan pembeli dengan caranya sendiri. Intinya teman-teman mau memutar sedikit otak saja, bagaimana cara kita menghasilkan 80% dari 20% effort yang kamu keluarkan. Apa itu effort? Effort dapat diartikan sebagai usaha atau upaya atau seberapa besar modal yang kita keluarkan untuk menghasilkan sesuatu. 80% hasil, 20% effort. Bagaimana caranya? Oke, seperti janji saya sebelumnya, saya akan mengumumkan pemenang giveaway di video sebelumnya. Buat yang belum nonton, bisa teman-teman tonton di sini. Hadiah kecil-kecilan ya teman-teman. Oke, langsung saja berikut adalah daftar pemenangnya. Selamat untuk para pemenang, selanjutnya akan kita hubungi melalui Instagram dan pastikan Instagram kamu tidak de-verified. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton video ini sampai selesai. Jika kamu punya pertanyaan mengenai pembahasan video ini, silakan teman-teman tanyakan saja di kolom komentar di bawah. Nanti insya Allah pertanyaan teman-teman akan saya jawab satu persatu. Jangan lupa share video ini ke teman kamu, kerabat kamu, atau keluarga kamu jika kamu merasa video ini bermanfaat. Dan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar mengenai video pembahasan kita kali ini. Jika kamu punya saran dan kritik untuk saya akan dengan senang hati menerima kritik dan saran dari teman-teman. Karena itu untuk kebaikan kita bersama. Untuk kamu, untuk saya, dan untuk kita semua. Jika teman-teman berkenan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dan update-update terbaru dari channel Wiranata Art. Oke, itu saja video pembahasan kita kali ini teman-teman. Saya Wiranata undur diri, and always thanks for watching.